Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfiah Kurniasari, Alia Sabita Salsabila, Ahmad Robi, Gemma Sapitri, dan saya sendiri, Ari Ramdan. Di sini kami akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid. Selamat menyaksikan. Landasan teori. Suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau diethil ether. Lipid adalah senyawa yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol yang kadang-kadang mengandung gugus lain. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, aseton, kloroform, dan benzene. Salirawati et al. 2007 halaman 131. Tujuan praktikum pada uji kualitatif lipid yang pertama yaitu mampu mengetahui dan mendeteksi keberadaan lipid pada bahan pangan. Yang kedua, mampu mengetahui ketidakjenuhan lipid. Dan yang ketiga, mampu mengetahui yang dapat melarutkan lipid. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada wortel, kemiri, seledri, pepaya, margarin, minyak, susu, santan, air putih, dan kacang tanah. Langkah yang pertama, siapkan daun seledri dan kacang tanah yang sudah dihaluskan beserta kertas sampul yang sudah diberi nama seperti ini. Kemudian, oleskan daun seledri yang sudah dihaluskan pada kertas sampul yang sudah diberi label nama. Setelah itu, tunggu hingga 10 menit. Kemudian, oleskan kacang tanah yang sudah dihaluskan pada kertas sampul yang sudah diberi label nama juga. Kemudian, tunggu hingga 10 menit untuk mengamati perubahan yang terjadi. Setelah 10 menit didiamkan, kita amati perubahan yang terjadi. Dengan cara kita menyenteri bagian belakang kertas sampul yang tidak diolesi oleh bahan. Seperti ini. Ini pada kacang tanah. Dan ini pada daun seledri. Bahan yang selanjutnya adalah pepaya dan susu. Siapkan kertas payung ukuran 5x5 cm yang sudah diberi nama susu dan pepaya. Selanjutnya, teteskan 2-3 tetes susu ke dalam kertas dan diratakan. Selanjutnya, pepaya dioleskan ke dalam kertas dan tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit, sentri kertas seperti ini dan amati perubahan warna juga perubahan permukaan kertas. Selanjutnya adalah bahan pangan kemiri dan wortel. Yang pertama yaitu kemiri. Oleskan kemiri yang sudah bubuk ke dalam kertas sampul yang telah disediakan. Selanjutnya wortel. Oleskan wortel yang telah disiapkan tadi ke kertas sampul yang telah disediakan. Setelah 10 menit, amati perubahan warna dan amati juga perubahan kertas. Selanjutnya yaitu minyak sayur dan juga margarin.
Pertama-tama, siapkan kertas sampul yang telah diberi nama. Kemudian, olesi minyak pada kertas sampul yang telah diberi nama tadi. Lalu, oleskan margarin pada kertas yang satunya. Diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, senteri belakang kertasnya. Ini perubahan setelah 10 menit pada minyak. Selanjutnya, ini perubahan 10 menit pada margarin. Uji lipid sederhana yang dilakukan pada air santan dan air minum. Nah, di sini pertama kita ambil santan yang tadi telah disiapkan, lalu ditetesi pada kertas sampul dan tunggu nanti hingga 10 menit. Lalu di sini kita akan pindah kepada air. Dan nanti tunggu hasilnya selama 10 menit. Adapun hasil yang didapat daripada kuah santan dapat dilihat di sini sangat transparan. Lalu pada air setelah 10 menit sama pada santan setelah 10 menit. Transparan tapi tidak terlalu transparan. Berikut tabel hasil pengamatan uji kualitatif lipid. Jadi, cara mengetahui bagaimana sampel-sampel tersebut mengandung lipid atau tidak setelah kita olesi atau kita teteskan pada masing-masing kertas, maka kandungan lipidnya akan menyerap dan meninggalkan noda yang warnanya lebih gelap dari warna awal kertasnya. Jika kita lihat atau kita senter, maka kertas tersebut seperti tembus pandang atau transparan. Sampel dengan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi, maka hasil nodanya akan semakin banyak atau semakin luas dan lebih transparan. Pada hasil percobaan yang telah dilakukan, beberapa sampel menghasilkan transparansi pada kertas. Adanya transparansi pada kertas buram berhubungan dengan indeks refraksi atau indeks bias. Refraksi atau pembiasan disebabkan adanya interaksi antara gaya elektrostatik dan gaya elektromagnetik dari atom-atom di dalam molekul. Semakin bertambah rantai karbon, maka indeks bias semakin besar. Kerapatan medium yang tinggi menyebabkan sinar yang menembus medium sulit diteruskan. Semakin sulit sinar diteruskan, maka nilai indeks bias semakin tinggi. Gustiani 2008. Nilai indeks bias akan meningkat seiring dengan penurunan suhu pemanasan. Ketaren 1996. Indeks bias dapat diperoleh oleh kadar asam lemak bebas, proses oksidasi, dan suhu. Pada lipid yang mengandung asam lemak dengan kejenuhan tinggi tidak memiliki ikatan rangkap sehingga kerapatan mediumnya rendah. Hal ini menyebabkan sinar yang menembus kertas buram mudah diteruskan. Kertas buram menjadi transparan, maka indeks refraksi atau bias rendah. Begitu pula ketika suhu tinggi area evaporasi atau penguapan. Lipid akan menurunkan nilai indeks bias yang dapat memudahkan sinar menembus medium sehingga kertas buram menjadi transparan. Oleh sebab itu, saat cahaya mudah untuk diteruskan ke kertas buram, sehingga kertas buram menjadi transparan, menandakan indeks refraksi atau bias yang rendah. Artinya, bahan yang dioleskan di kertas buram tersebut mengandung lipid yang tersusun atas asam lemak dengan kejenuhan yang tinggi dan telah mengalami evaporasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan,
Maka dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan pangan yang mengandung lipid yaitu minyak, margarin, santan, kemiri, dan kacang tanah. Sedangkan pepaya, susu, air putih, wortel, dan seledri tidak mengandung lipid. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.